Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang volume benda putar dengan metode cincin. Jadi ini adalah materi yang kedua untuk menghitung volume benda putar atau metode yang kedua. Misalkan ada suatu daerah D yang dibatasi oleh X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B, di mana pembatasnya ini adalah Y sama dengan lebih besar sama dengan GY dan Y lebih kecil sama dengan HX diputar terhadap sumbu X. Kalau di metode sebelumnya untuk fungsinya hanya ada satu, sekarang ada pembatas. Misalkan fungsi GY dan HX digambarkan seperti ini, dan ini adalah daerah D-nya. Kita akan bukan mau menghitung daerah ini, tetapi mau menghitung kalau seandainya ini diputar terhadap sumbu X. Maka ilustrasinya benda putarnya seperti ini, sehingga dinamakan metode ini dengan metode cincin karena membentuk cincin. Konsepnya sama, kita hitung dengan menggunakan pendekatan iris, ampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Ini adalah fungsi HX dan GX. Kita iris, ambil delta X, kita iris menjadi N bagian, dan kita tahu ini adalah delta X. Jadi tingginya atau R-nya sekarang HX dikurangi GX diputar terhadap sumbu X. Jika irisan berbentuk persegi panjang, nah ini kita iris berbentuk persegi panjang dengan tinggi HX dikurangi GX atau jari-jarinya nanti, dan alasnya adalah delta X diputar terhadap sumbu X, akan diperoleh dengan satu cincin dengan tebal delta X dan jari-jari luarnya. Jadi ada dua jari-jari di sini. Jari-jari luar adalah HX, ini jari-jari luar, dan jari-jari dalam adalah GX. Ilustrasinya seperti ini. Jari-jari dalam adalah GX dan jari-jari luar dari ini, pusat ini sampai keluar itu adalah HX dan tebalnya adalah delta X. Sehingga volumenya adalah konsepnya PR kuadrat dikali delta X, karena R-nya sama dengan HX dikurangi GX, maka itu sama dengan persamaan HX kuadrat dikurangi GX kuadrat. Sehingga kalau kita diintegralkan, volumenya sama dengan Pi integral A sampai B dalam kurung R kuadrat dx, dimana R kita tahu R kuadrat sama dengan HX kuadrat dikurangi GX kuadrat. Contohnya, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X, dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap garis Y sama dengan min 1. Biasanya kalau di metode sebelumnya kita langsung diputar terhadap garis atau sumbu X atau sumbu Y. Cuman di metode cincin ini kita biar membentuk cincin diputar terhadap Y. Y bukan sama dengan 0, tapi Y sama dengan 1. Y sama dengan X kuadrat, dan kita hampiri ini adalah delta X, tetapi kita putar terhadap sumbu Y sama dengan min 1, sehingga ini ada jarak. Ini perlu diingat dan kita ketahui bahwa Y ini ada di min 1, sehingga kalau kita putar akan menghasilkan lubang atau cincin ya. Jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan 1, ini sama dengan min 1 sama dengan 1 sama saja, karena kita menghitung jaraknya.
jarak tidak ada yang namanya main, cuman di sini menandakan kalau main ada di bawah. Akan diperoleh suatu cincin dengan jari-jari dalam. Di jari-jari dalam adalah 1 dan jari-jari luar adalah 1 ditambah X kuadrat, artinya dari ini ke sini. Sedangkan dari sini ke sini jaraknya adalah 1. Dan Y sama dengan min 1 ini adalah sebagai tanda bahwa diputar di sumbu di bawah ini, daerah main. Kalau misalkan Y sama dengan 1, maka daerah ini diputar. Jadi tidak ada cincinnya nanti. Sehingga volumenya konsepnya sama PR kuadrat kali delta X, dimana R-nya sama dengan yang garis merah ini dikurangi yang dalam, jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam. Jari-jari luar sama dengan X kuadrat plus 1. Ini X kuadrat plus 1 atau 1 plus X kuadrat dikuadratkan dikurangi jari-jari dalam 1 kuadrat. Ya, hasilnya seperti ini. P sama dengan dalam kurung X pangkat 4 tambah 2X kuadrat tambah 1 min 1 delta X. 1 min 1 jadi 0. Hingga hasilnya P dalam kurung X kuadrat X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dalam kurung delta X. Hingga bisa dimasukkan volume benda putar ini ke dalam rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya. Volumenya sama dengan P integral 0 sampai 2. Dari ini 0 sampai 2 X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dx. Sehingga kalau kita diintegralkan menjadi 1/5 X pangkat 5 ditambah 2/3 X pangkat 3. Tinggal dimasukkan 2 terhadap X dan dikurangi 0 dimasukkan terhadap X, sehingga hasilnya 186/15 Pi. Ada ini catatan untuk metode cakram atau cincin, irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Jadi bedanya itu. Metode kulit tabung, nanti kulit tabung irisan diputar sejajar dengan sumbu putar. Jika daerah dan sumbu putarnya sama, daerahnya sama, sumbu putarnya sama, maka perhitungan dengan menggunakan metode cakram atau cincin dan metode kulit tabung akan menghasilkan hasil yang sama. Ini bentuk validasinya bahwa perhitungan itu sama-sama benar dengan walaupun berbeda metode. Untuk mengetahui benar tidaknya kita hitung dengan studi kasus yang sama. Contoh, tentukan benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan garis X, misalkan X dibatasi oleh X sama dengan 2 dan sumbu X diputar terhadap misalkan A garis Y sama dengan 4 dan garis X sama dengan 3. Kalau dibalik permasalahannya ini adalah Y sama dengan 2 dan sumbu Y diputar terhadap sumbu Y sama dengan 4 dan X sama dengan 3. Misalkan sumbu putar Y sama dengan 4 dengan metode cincin, kalau kita plot X kuadrat Y sama dengan X kuadrat seperti ini, dibatasi adalah 0 sampai 2, diputar terhadap Y sama dengan 4. Maka kita ketahui ini adalah iris, tebalnya adalah X, tingginya adalah Y sama dengan X kuadrat. Ini tingginya. Sehingga kalau kita putar terhadap sumbu Y sama dengan 4, akan diperoleh cincin dengan jari-jari dalam. Ini jari-jari dalam sama dengan 4 dikurangi X kuadrat.
Jadi jari-jari dalamnya ini 4, ini kan Y nya sama dengan 4. 4 dikurangi X kuadrat, ini tingginya. Dan jari-jari luarnya sama dengan 4 dari 0 sampai 4. Sehingga volumenya adalah Pi dikali jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam, kemudian dikuadratkan, sama. Karena ini adalah menghitung volume seperti tabung, itu sama rumusnya. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi Pi dalam kurung 8X kuadrat min X pangkat 4 kali delta X. Sehingga integralnya sama dengan Pi dari 0 sampai 2 8X kuadrat min X pangkat 4 dx. Hasilnya adalah, kalau ini diintegralkan menjadi 8/3 X pangkat 3 dikurangi 1/5 X pangkat 5. Tinggal dimasukkan 2-nya terhadap X dan dimasukkan 0 terhadap X. Sehingga hasilnya 2/4/5/15 kali Pi. Kemudian kalau kita putar terhadap sumbu X sama dengan 3, maka ilustrasinya seperti ini. Diplot dulu gambar Y sama dengan X kuadrat. Kemudian ini adalah daerah D-nya. Dan kita putar sekarang terhadap X sama dengan 3. Jadi 3-nya ada di sini. Dia membentuk jari-jari luar dan jari-jari dalam. Kita tahu tebalnya adalah sekarang delta Y karena putarannya ke sini. Maka tebalnya ke daerah Y. Jika irisan diputar terhadap garis X sama dengan 3, diperoleh cincin dengan jari-jari dalam sama dengan ini dikurangi daerah 3 dikurangi 2, 1. Kalau kita tahu ini adalah 2, karena kebetulan ini pas ya. Ini dibatasi 0 sampai 2, sehingga ini 2 dan ini adalah 3, sehingga hasilnya 1. Kemudian jari-jari luar sama dengan dari sini ke sini. Sama dengan 3 ya. Ini kan harusnya dari sini ke sini ya. Jari-jari luarnya adalah 3, ini dari sini 3 dikurangi akar Y. Di mana dia mendapatkan akar Y? Karena daerah dari sini ke sini kita gambarkan sebagai Y sama dengan X kuadrat. Sehingga X ini, panjangnya X ini berapa? X sama dengan akar Y. Sehingga intinya seperti ini. Kita mau menghitung daerah ini. Sehingga kita tahu inilah panjangnya 3 dikurangi ini akar Y. Sehingga rumusnya Pi dalam kurung 3 min akar Y dalam kurung kuadrat dikurangi 1 jari-jari dalam kuadrat kali delta Y. Sehingga disederhanakan menjadi Pi dalam kurung 8 min 6 akar Y plus Y delta Y. Sehingga kalau kita masukkan ke volume benda putar, rumusnya seperti ini. Kita tinggal mengintegralkan, setelah dimasukkan tinggal mengintegralkan 8 min 6Y. Kalau 8 diintegralkan, maka menjadi 8Y min 4Y pangkat 3/2. Perlu teman-teman ini
dirubah menjadi Y sama dengan Y pangkat berapa? Kalau akar setengah kan? Kalau diturunkan menjadi min 4Y plus 8. Maka hasilnya kalau dimasukkan 4 terhadap Y dikurangi 0 dimasukkan terhadap Y sehingga 8P. Ini hasilnya. Teman-teman bisa latihan, ambil salah satu di contoh soal ini yang saya berikan, mana yang paling gampang dan mana yang bisa dikerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya nanti ditanyakan di Google Classroom. Kalau lebih juga nggak apa-apa, bilang lebih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.